Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem Karto Raharjo. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang merumuskan masyarakat adil makmur. Sejak akhir Orde Baru ada idiom baru yaitu masyarakat madani. Ini supaya untuk pengetahuan sing cetha wae. Jadi kalau Gemah ripah loh jinawi itu diambil dari lokal Javanese local wisdom ya. Toto tentrem Karto Raharjo juga dari Jawa. Tapi kalau masyarakat adil makmur itu ya karangan ketika kita sudah bikin Indonesia. Kemudian masyarakat madani dari kata Madania. Jadi mengacu kepada pengaturan masyarakat kota Madinah yang secara non formal dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oke, ini pengetahuan agak akademis sedikit. Jadi masyarakat Madinah itu masyarakat campuran orang Islam, campuran ada animis, ada orang Kristen, ada orang Yahudi dan sebagainya. Oleh Rasulullah diatur tanpa negara, tanpa ada pemimpin formal, tanpa ada perwakilan formal. Semua kelompok-kelompok itu berunding satu sama lain secara bertahap berdasarkan apa yang mereka perlukan dan apa yang bisa menimbulkan konflik. Bikin perjanjian-perjanjian kecil sampai akhirnya terjadi 47 pasal perjanjian. Jadi masyarakat Madinah itu seperti itu. Terus diacu oleh Cak Nurholis Majid menjadi masyarakat madani. Terus Gemah ripah loh jinawi itu dari Jawa. Dan itu kan di seluruh dunia ini yang Gemah ripah loh jinawi alamnya itu kayaknya cuma Pulau Jawa. Jadi tidak ada tanah sesubur Pulau Jawa, tidak ada tanaman seragam di Pulau Jawa, tidak ada segala sesuatu ditanam pasti tumbuh melebihi Pulau Jawa. Maka semua lelaki di dunia mencari perawan dan gadis yang namanya Pulau Jawa. Dan pusat penjajahan di dunia ini adalah Pulau Jawa. Jadi pokoknya ini Rek, Gemah ripah loh jinawi kan pokoknya menciptakan alam luar biasa dengan metabolismenya, dengan organismenya, dengan ragam-ragamnya tanaman, binatang, kimiawi tanah, hibrida macam-macam ya. Kemudian manusia mengelolanya melalui sistem yang namanya Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata. Jadi sebelum negara mawa tata harus ada desa mawa cara sih. Ini kapan-kapan kita diskusikan. Kalau langsung bikin negara mawa tata nanti bisa hancur karena infrastruktur kebudayaan dan filosofi kemanusiaannya adalah desa mawa cara sih. Jadi meskipun ada protokol kenegaraan, ada tata negara, ada MPR, DPR, kabinet dan seterusnya, jangan lupa bahwa pelakunya adalah manusia. Jadi seorang menteri itu manusianya berapa persen, pejabatnya berapa persen kan harus ditentukan. Kapan dia jadi menteri, kapan dia jadi manusia kan harus ditentukan. Sekarang kan KPK menggebiah-uyah itu, misalnya Sri Sultan sebagai gubernur tidak boleh menerima kado waktu mantu. Apa ada gubernur mantu? Teman-teman sekalian, coba dipikir, apa ada gubernur mantu? Sing mantu sapa? Wonge, bapak ibu cai kan gitu. Gubernur tidak pernah mantu sehingga tidak ada urusan sama KPK, tidak ada urusan sama negara sebenarnya. Jadi mau dapat kado berapa aja, asal urusannya adalah wong mantu tidak ada masalah. Sekarang dilarang toh, disebut gratifikasi karena KPK tidak mengerti manusia dan tidak mengerti kebudayaan. Gitu. Ya ora apa-apa pancen ono ming kaya ngono kuwi. Sama dengan Mahkamah Konstitusi tidak mengerti bedanya konstitusi dengan hukum. Kowe ngerti bedanya hukum karo konstitusi? Tak doleki sing gampang wae ya, nyolong pitik karo korupsi ning kantor 1 miliar misalnya hukumannya padha ora? Ora padha to? Bahwa ono sing nyolong pitik luwih suwe hukumane itu masalah berikutnya. Tetapi padha ora? Wong nyopet karo wong jambret rada siji ya. Wong ngerampok karo wong gangsir rumah kan siji. Jadi tergantung kapasitas materi yang dicuri berapa, disitulah ditentukan berat
ringannya hukumannya gitu ya. Kalau konstitusi enggak gitu. Konstitusi tidak urusan sama lamanya hukuman, beratnya hukuman. Konstitusi urusannya cuman satu hal, bener apa salah minggu tok. Ngerti ora bedane, Dik? Nek konstitusi ku bener apa salah minggu tok. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak pernah divonis 5 tahun, tidak pernah. Dia cuma mengatakan ini yang benar, ini yang salah, mengono toh? Bener ta gak? Nah, kuwi padanane nek nggon salat, kowe sembayang njur kecirit. Sarungmu teles. Batal ora? Batal. Sisuke kowe salat meneh wetengmu sing lara nang wis rada mari-mari, ora nganti kecirit nang ngentut sithik banget, ngono toh? Sithik banget. Batal ora? Nah, dalam konstitusi jembret apa mingkit kuwi padha hukumnya. Ngerti ya? Jadi kalau pemilu pemalsuan suara 1 apa 1000 apa 1 juta sama hukumnya dalam konstitusi. Betul enggak? Kalau berdasarkan rumusan ini sah apa tidak pemilu kemarin? Loh, tapi kan kedua-duanya memalsukan, betul enggak? Apa meneh kedua-duanya? Wong siji memalsukan we batal. Kan begitu. Nah, cara berpikir kita itu sangat permisif dan memanipulasi kebenaran kebaikan sedemikian rupa. Tadi kan kita ngomong-ngomong jane nang Indonesia, wingi kan ning Muntilan ada anggota DPR pidato bahwa tidak hanya Muntilan antara Cina dan pribumi yang bersatu, tapi juga DPR sekarang sudah satu, tidak ada DPR tandingan lagi. Ngono ya. Terus kita bilang sik bersatu karena piye? Bersatu untuk apa? Kan orang masalah bersatu atau tidak. Tapi masalahnya bener apa ora? Jadi contohnya ning Maiyah gampang kok. Ono omah loro ning perumahan. Sing siji ruwame terus. Wengi jam 2 bengok-bengok kerengan. Parit piring dibanting, kaca dibandem. Wis ora karu-karuan, ganggu tangga apa sebabe mergo salah siji di antara mereka selingkuh. Menurut kowe nek selingkuh ki njur banting gelas ki wajar ora? Njur kerengan ki wajar ora nek bojomu diambung wong ngono kok tonyo apa ora wong? Kok celurit ora? Nah, jadi sing apik damai apa kerengan? Nah, wis jelas ya sekarang masalahnya. Wis. Nah, rumah yang satunya itu aman tentram, tidak pernah ada ribut-ribut karena kedua-duanya selingkuh. Suaminya punya gundik, istrinya juga punya simpanan. Karena sama-sama selingkuh, ya akhirnya tidak ada masalah. Jadi gitu Mas ya, itu contoh aja bahwa di Maiyah ini kita belajar ilmu itu nganti celing. Jadi nek ibaratnya iki apa Dek? Iki apa? Jaga, oke. Kalau dia bilang jaga berarti dia bicara fungsinya menjadi alat penyangga. Terus apa lagi? Apa Dek? Beton. Oke, berarti kamu lihat alat yang dipakai untuk fungsi itu, yaitu beton. Wis, nek kowe tak takoni kuwi apa? Coba dolek ono meneh kuwi apa? Nek watu kuwi nek dipecah-pecah dadi krakal, ya ra? Dadi nek kowe ndelok watu aja mung ndelok watune kuwi janjane ya krakal kuwi, ya ra? Krakal ki nek dipecah-pecah meneh dadi krikil. Ya ra? Dadi nek kowe ndelok watu kowe iling kuwi jane krikil. Engko nek krikil diremes meneh dadi wedi. Jadi kowe aja lali ya kuwi wedi. Nah, ini yang manusia lupa pas. Maka kalau kamu melihat sesuatu itu harus sampai kepada yang paling lembut. Setelah kerikil, pasir, satu apa lagi Dek? Sing paham biologi. Wis pokoknya nganti atom ya. Atom apa meneh wis nganti quark, proton, neutron, elektron, sinetron. Wis pokoknya nganti cilik-cilik ya. Dah, sampai yang paling lembut. Kemudian yang terlembut itu apa? Yang maha lembut itu apa? Kalau dalam Al-Quran disebut Al-Latif, yang maha lembut itu siapa? Jadi kamu melihat apa saja harus sampai menemukan Allah, benar enggak? Jadi rumangsamu kuwi watu, ya watu ning ya krakal.
Ya ning ya krikil, ning ya pasir, ning ya terus nganti dekat Allah. Kalau kamu melihat sesuatu tidak menemukan Allah, rugi kamu. Gampangan ngono. Tadi itu kan urusannya Toto Tentrem Kertoraharjo lah horizontal. Masyarakat Madaniyah kan horizontal. Orang vertikal. Di dalam Islam disebut baldatun thayyibatun horizontal ya. Terus vertikale warabun ghafur. Jadi Toto Tentrem Kertoraharjo masyarakat Madani segala macam kini Quran menyebut satu kata thayyibah. Kita baldatun thayyibatun. Menggok sidik. Gue ngerti kalimat thayyibah. Nah selama ini Anda kalau ingat kalimat thayyibah mengilingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wes. Dadi angger disebut kalimat thayyibah ilinge kuwi. Dadi ilinge watu, ora iring kerakal, ora iring krikil, ora iso ndelok wedi, ora iso ndelok nganti atom. Padahal Allah menyatakan wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin. Terus atluha tsabit wa far'uha bisama. Segala bangunan dalam hidup ini, apakah kesebelasan nasional Indonesia 04, apakah pembangunan kabinet kerja, apakah perusahaan tambang, apakah wong berumah tangga, wong gawe warung, wong gawe tulisan, gawe puisi, gawe esai, gawe lukisan, kuabeh rumuse padha. Atluha tsabit wa faruha fisama. Cintamu kepada istri, cinta istri kepadamu, atluha tsabit wa faruha fisama. Rumusnya podo persis. Pokoknya harus mengakar dan harus menjulang sampai ke langit. Cetak ya? Ada di Toto Tentrem Kertoraharjo ki ming ono papan dipasang ning ora ono oyote, ora ono daun yang merambah langit. Nah di dalam Al-Quran disebut baldatun thayyibatun. Rabbun ghafurun kok sik. Thayyibatun itu apa? Allah memberi definisi dan perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik adalah yang akarnya menghunjam ke dalam bumi dan daun-daunnya merambah langit. Kamu hidup tuh pokoknya harus berakar apa saja, gitu ya, supaya hasilnya nanti wafaruha fis sama, wes. Terus warabun ghafur. Nek aku sing Gusti Allah upamane aku ya wonge ya. Aku iki Tuhan ngono ya. Mesti aku nggak ini kalimat ora kaya ngono kuwi. Wes le kowe gawe ya baldatun thayyibatun. Ning aja nglanggar aku lho ya. Tetep taat syariatku, ngono ta mesti. Gusti Allah ora ngomong ngono iki. Gusti Allah iki nggaweke kalimat orang ngono kuwi, ora baldatun thayyibatun wa mutiun ilallah, ndak gitu. Tapi warabun ghafur dan Allah mengampuni. Coba lagi. Kuwi piye kuwi? Toto Tentrem Kertoraharjo tur Gusti Allah nyepuro. Lah wong sing disepuroi sing apa? Dadi kowe iki salah iki ora masalah. Angger ojo nyejo salah, bahwa di dalam perjuanganmu terdapat kesalahan, kekeliruan, ketidaktepatan, terpeleset, ya toh? Itu tidak masalah karena manusia memang punya kelemahan seperti itu. Maka Allah jagani dengan warabun ghafur. Ning ojo njur kowe Mas Gusti Allah Rabbun ghafur tenang ae, rapopo nyolong sidik-sidik ora masalah. Itu namanya memanipulasi, gitu ya. Jadi Allah nyegat kowe dengan ampunannya. Kan gitu. Makanya disebut warabun ghafur. Nah, ini saya lengkapi gini. Jadi nek kowe maca Rabbun Ghafur ternyata sing kudu kok delok kan sadurunge to. Lho kok Allah mengampuni iki sing diampuni sapa?
Apa perlu ngampuni nek ora ana wong salah? Jadi dibutuhkan wong salah supaya Allah bisa mengampuni. Ning aja njur dadekke alasan nang Sunan Kuning apa Warbun Ghafur. Maksudnya kita itu salah-salah kayak yang Dian itu loh. Sorry ya. Kanca-kanca kayak Kanjeng sing apa kayak dayo teko kuwi rumangsamu langgo dolanan. Itu ajaran manajemen, itu nahi mungkar, jangan sampai kamu salah pengelolaan bu negara, bu perusahaan, bu rumah tangga, bu apa. Dayo teko, apik toh? Berarti kamu silaturahmi, punya teman bersaudara. Dan kamu sudah bener beberno kloso wis bener ya. Ana dayo beberno kloso sebab tuku mebele wis bubar saiki dadi presiden. Jadi akhirnya beberno kloso. Wes jebol klosone. Nah, mulai ada persoalan ini nek kloso bedah nemoni dayo iso tersinggung toh. Berarti persaudaraan menjadi terganggu dan bisa jadi permusuhan. Mosok ana dayo kok dikon lungguh ning dhuwur kloso sing bedah. Ini ajaran manajemen sosial loh ya. Nah, maka harus ada solusi. Maka tambalen jadah. Nah, ini ada blunder ini pemerintahan ini. Ada blunder. Loh, wong kloso bedah kok ditambal jadah. Kuwi wis secara akademis ilmiah wis salah. Kloso ditambal jadah. Dia lupa bahwa akibatnya piye njur dayohmu lungguh ning dhuwure jadah. Akhirnya kowe tetep dadi kanca apa dayohmu mangkel. Maka tamu kita menjadi musuh kita karena celananya nemplek kelet ning nggon jadah sing jebule jadahe mambu. Wis kowe kerengan karo dayohmu ya ra. Asu ya kurene di kon jadah mambu ngono kita. Wis. Jadi sudah berapa kesalahan? Nambal kloso nganggo jadah. Berarti nemoni dayoh dengan tidak sopan. Nomor loro jadahe mambu sisan, terus dayohe dadi musuhmu, itu. Terus akhirnya piye? Wes. Mergo dayohe bali ra pamit, mergo celanane kotor karo jadah mambu kuwi mau karo miso-miso, akhirnya jadahe kok jupuk, kok pakakno asu. Wes saiki ternyata kowe nambah musuh siji meneh, kowe dulurmu mau dadi musuhmu, dayoh mau saiki kowe nambah musuh sing jenenge asu sebab ora ana asu gelem mangan jadah. Jelas ya? Mesu to asune? Iya ra? Wis saiki kowe musuhan karo asu saiki. Kan gitu. Wes akhirnya mesti kowe menang wong kowe duwe pisau, kowe duwe pedang, kowe duwe celurit. Asune kok pateni asune mati. Wes akhirnya jadi masalah gede to kuwi. Terus buangen kalilah. Wes iki kowe memperkecil masalah atau memperbesar masalah iki? Wah, piye saiki kaline dadi tercemar oleh badang asu. Mongko Pak Ilyas lagi umbah-umbah ning kali kuno kuwi ya toh, ana asu batange kuwi liwat. Intinya pokoknya kalau kita salah pengelolaan, kita akhirnya terus-menerus deret ukur kesalahan, kali kesalahan, pangkat kesalahan dan seterusnya. Dan itulah yang sedang kita alami di Indonesia. Makanya sekarang ini kita bersama-sama menumbuhkan dan merintis flower generation. Sebab yang terjadi sekarang adalah follower generation. Wes ya ra. Ayo, saiki lak bangga nek followerku semene lho, ngono to? Saiki iki jebule dudu flower ning follower generation. Teman-teman sekalian, jelas ya.
Assalamualaikum, selamat datang di Publik Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama. Pointer pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa semboyan atau idiom masyarakat Madani itu mengacu kepada pengaturan masyarakat kota Madinah yang secara non-formal dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu, masyarakat Madinah terdiri dari campuran animis Nasrani, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Semua itu kemudian Rasulullah ayomi tanpa adanya pimpinan formal dan juga tanpa ada perwakilan formal. Semua kelompok-kelompok itu berunding satu sama lain dengan seiring berjalannya waktu hingga akhirnya menjadi 47 pasal perjanjian yang kita sekarang mengenalnya dengan nama Piagam Madinah. Intinya, kala itu Rasulullah tidak menjadi pimpinan mereka dan mereka pula tidak memiliki pemimpin. Pemimpin dalam tanda kutip pemimpin yang formal, seperti khalifah, negara, kerajaan, perserikatan, dan sejenisnya. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan mereka membuat perjanjian atau pasal-pasal di antara mereka. Misalkan di pasar terjadi gesekan antara kelompok 1 dan 2. Maka kemudian mereka membuat rumusan dan pasal-pasal perjanjian yang mereka sepakati bersama untuk menghindari gesekan kembali terjadi. Dan seterusnya hingga akhirnya terbentuklah 47 pasal perjanjian yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Sedikit sejarah tentang Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau memiliki keinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, Nabi Muhammad untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut sebagai Mitsaq al-Madinah. Dari sinilah kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam tersebut juga menjadi dasar hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah. Untuk itu, Piagam Madinah juga terkadang disebut sebagai Konstitusi Madinah. Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh komponen masyarakat Madinah. Ahli hukum Islam Inggris berdarah India bernama Muhammad Hamidullah. Beliau bahkan menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia. Pasalnya dari dulu yang ada adalah kerajaan dan belum ada demokrasi. Dan inilah sesungguhnya demokrasi yang sejati. Karena pada dasarnya prinsip dari demokrasi salah satunya adalah dari rakyat untuk rakyat. Bahkan tokoh cendekiawan muslim yang bernama Cak Nurholis Majid memperkenalkan idiom atau slogan baru dengan istilah masyarakat yang madani. Pointer selanjutnya, setelah Mbah Nun sedikit memberi wacana perihal idiom menjadi masyarakat yang madani, selanjutnya Mbah Nun memperlebar kepada idiom Jawa seperti gemah ripah loh jinawi, makmur sejahtera, tentrem karto raharjo, tenang dan damai. Kemudian dari kedua idiom atau istilah tersebut, Mbah Nun mengajak kita untuk belajar bersama. Jadi, Mbah Nun ngendiko bahwa Tuhan menciptakan dan menganugerahi alam Indonesia yang sungguh gemah ripaloh jinawi dan tentrem karto raharjo ini harus dikelola. Maka dari situ kemudian muncullah istilah Deso Mowo Coro, Negoro Mowo Toto. Artinya sebelum negara ini berjalan di atas undang-undangnya, desa sudah terlebih dahulu berjalan di atas kebudayaan dan adat istiadatnya selama berabad-abad lamanya. Karena memang negara ini masih lebih muda dari nenekku dan desa sudah lebih dewasa dari negara ini. Jadi, agar kiranya antara desa dan negara saling melengkapi dan negara harus mau belajar kepada desa. Pointer selanjutnya, Mbah Nun mengingatkan kembali tentang ilmu lama Ma'iyah, bahwa di Ma'iyah kita mempelajari sesuatu itu sampai jelas dan sampai ke akar-akarnya. Kemudian, Mbah Nun memberikan contoh.
Jika kita melihat tiang, kita harus menemukan yang paling inti dari hanya sekadar fungsinya. Artinya, selain kita menyadari fungsi tiang itu adalah sebagai penyangga, kita juga harus menyadari bahwa alat yang dipakai untuk fungsi itu yaitu beton. Tapi jangan lupa bahwa beton itu juga batu, dan batu itu juga kerikil, dan kerikil juga pasir, dan seterusnya hingga kepada yang terlembut, yaitu zat yang maha lembut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu sudah kita sadari, maka jika kita melihat tiang, maka kita akan menemukan Allah. Bahkan tidak hanya tiang, apapun saja yang kita lihat, dengar, dan rasakan, maka kita akan menemukan Allah di setiap langkah hidup kita. Garis besar dari pointer ini intinya, jika kita melihat segala sesuatu hal, harus dengan pandangan yang luas dan tidak hanya sepenggal. Pointer selanjutnya, Mbah Nun kembali meneruskan perihal Toto Tentrem Kerto Rahajo, Gemaripah Loh Cinawi, dan masyarakat Madani. Mbah Nun ngendiko bahwa semua itu Islam merumuskannya dengan satu kata, yakni Thayyibatun. Contohnya, Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, yang artinya negeri yang baik dan Tuhan mengampuni. Dari sini kemudian Mbah Nun menerangkan yang kurang lebih begini. Jadi dari ketiga idiom tentang negeri tadi tidak ada yang bersifat vertikal, namun rumusan dari Allah lah yang melengkapinya dengan Warabun Ghafur. Artinya tidak hanya sekedar horizontal saja, akan tetapi juga vertikal. Misalnya, jangan sekedar Toto Tentrem Karto Raharjo saja, tapi juga Tuhan mengampuninya. Jangan hanya Gemaripah Loh Cinawi saja, namun juga Tuhan mengampuni. Dan jangan hanya makmur sejahtera saja, tapi juga Tuhan mengampuni. Pointer selanjutnya, tadabur perihal Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, atau negeri yang baik dan Tuhan mengampuninya. Dalam hal ini sungguh begitu nampak betapa Tuhan sungguh maha pemurah. Bayangkan, kata-katanya bukan negeri yang baik dan yang taat kepadaku, namun kata-katanya adalah negeri yang baik dan Tuhan mengampuni. Artinya, sungguh Tuhan maha pengayom dan maha toleran yang sesungguhnya. Tuhan maha tahu bahwa kita manusia tempat salah dan lupa. Oleh karenanya, Tuhan mencegat manusia dengan keluasaan ampunannya. Selanjutnya, poin yang terakhir, perihal pesan Wali Songo yang dititipkan kepada anak-anak lewat lagu Dolanan Anak. Judul lagunya Dayohe Teko. Dalam lagu ini berisi pesan dan nasihat dari Wali Songo tentang mengatasi masalah harus tanpa masalah. Kurang lebih begini tadaburnya. Dayohe Teko, yang artinya tamunya datang. Gelar no kloso, yang artinya gelarkan tikar. Klosone bedah, artinya tikarnya sobek. Tambal no jadah, yang artinya ditambal pakai ketan. Jadai mambu, yang artinya ketannya bau. Pakakono asu, yang artinya kasih untuk makan anjing. Asune mati, artinya anjingnya mati. Kelekno kali, yang artinya hanyutkan saja ke sungai, dan seterusnya. Tadaburnya kurang lebih begini. Jadi, jika kita menjamu tamu, kemudian kita membentangkan tikar, maka solusi itu sudah benar. Oh iya, lupakan dulu kursi, sofa, dan jenisnya itu ya. Karena memang pada masanya kursi tidak umum ada di setiap rumah, alias pada masanya masih lesehan. Oke, kita teruskan. Jadi, ketika kita menemukan masalah, contohnya tikarnya sobek itu tadi, maka berhati-hati dalam memilih solusi agar tidak menjadi masalah baru dan menjadi deret ukur.
Seperti contohnya dalam lagu itu tadi, bahwa solusi yang dipilih adalah menambalnya dengan ketan. Bayangkan, ketan kan makanan dan ketan makanan yang lengket. Jadi jika kita menambal tikar dengan jadah atau ketan, maka yang terjadi adalah merugikan tamu karena celana tamu akan kotor dan lengket. Belum lagi jadahnya mambu. Nah, yuk kan tambah lagi masalah. Maka akhirnya hubungan silaturahmi kita antar tamu akan terganggu. Belum selesai urusan dengan si tamu atau si manusia, malah sekarang berurusan dengan binatang. Jadai mambu, pakai asu. Jadah atau ketan yang bau tadi justru malah untuk makan anjing, karena jadah bau kemungkinan busuk dan sudah beracun. Maka akhirnya asunnya mati dan anjingnya pun mati. Belum selesai membuat perkara dengan manusia, kemudian binatang. Sekarang justru membuat masalah dengan lingkungan. Asune mati, buang no kali. Loh, malah anjing yang mati oleh karena memakan jadah yang bau tadi malah dibuang ke sungai, yang akhirnya mencemari lingkungan dan menambah lagi masalah. Berarti sudah 3 masalah. Masalah kepada tamu atau manusia, selanjutnya masalah kepada anjing atau binatang, dan kemudian bermasalah kepada sungai atau alam, dan seterusnya. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng Mbah Nun pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.